Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi ya sayang di tema E sub 2 pembelajaran 5 dan 6. Itu masih membahas tentang perubahan cuaca. Oke, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Amin amin, semoga pembelajaran kita hari ini Allah beri kemudahan untuk kalian menerima materi pada pagi hari ini. Oke, materi hari ini ada membuat cerita tentang perubahan cuaca dengan kalimat aktif, ada membandingkan pecahan dengan bantuan gambar, terus menceritakan budaya gotong royong, menjelaskan pentingnya sikap bersatu dalam keragaman. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini membuat cerita tentang perubahan cuaca dengan kalimat aktif. Oke, kalimat aktif itu seperti apa sih? Nah, kalimat efektif memiliki aturan-aturan sebagai berikut. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, memiliki unsur utama kalimat, yaitu terdapat subjek dan predikat. Apa sih itu subjek? Nah, subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Nah, predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Oke, 2 pengertian ini Ustazah minta kalian salin lagi di buku catatan ya, agar nanti kalau misalnya ada PH, PTS dan lainnya kalian mempunyai catatan. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada contoh Nina. Ya, Nina sedang belajar atau Nina sedang belajar. Nah, Nina ini dinyatakan sebagai subjek. Karena apa? Subjek itu kita lihat lagi tadi pengertiannya, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Nah, Nina kan tadi lagi belajar nih, berarti Ninanya ini adalah subjek, belajarnya adalah predikat. Karena predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan. Karena belajar ini merupakan kegiatan. Jadi kegiatan ini disebutnya predikat, Nina disebutnya subjek. Oke, bisa dipahami? Nomor 2, menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Ya. Oke. Yang ketiga, kalimat ringkas, menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Contoh, Made masuk ke dalam ruang kelas. Nah, ini kalimat tidak efektif. Nah, contoh kalimat yang efektif, Made masuk ke ruang kelas. Karena sebenarnya kalau ruangan itu pasti ada di dalam ya, ada di dalam. Maka di sini perbedaannya kalimat tidak efektif itu menggunakan kata ke dalam, sedangkan kalau kalimat efektif itu menggunakan tidak menggunakan kata ke dalamnya lagi, langsung ke ruangan kelas. Jadi ini adalah perbedaan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Oke, bisa dipahami ya sayang? Oke, lanjut. Nah, di sini tentang informasi lagi. Kita akan mencari informasi tentang bencana pada musim kemarau. Nah, nanti setelah kita baca ini, apa saja sih informasi yang kalian dapat? Nanti informasinya yang kalian dapat dari bencana pada musim kemarau ini, Ustazah minta komen di YouTube Ustazah ya, di video ini. Informasi apa saja yang kalian dapat dari bencana pada musim kemarau ini. Oke? Kuisnya itu ya. Nanti jawabnya di kolom komentar. Ustazah tidak akan membacakan, nanti kalian baca sendiri di buku kalian di halaman 54. Setelah membaca, jawab kuis Ustazah, yaitu informasi apa yang kalian dapat dari bencana pada musim kemarau. Oke? Ustazah akan cek siapa saja yang menjawab kuis tersebut. Oke? Nah, di sini akan ada penjelasan membandingkan pecahan dengan bantuan gambar. Kalau kemarin sudah Ustazah jelaskan tentang pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Kalau ini ada contoh gambarnya ya. Coba kalian perhatikan penjelasan tentang pecahan dengan bantuan gambar. Oke? Halo anak-anak, kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 3 SD, tema 5, subtema 2, yaitu tentang membandingkan pecahan.
Sudah siapkah anak-anak belajar? Mari kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, dalam membandingkan pecahan, ada tanda yang perlu anak-anak ingat. Perhatikan tanda pertama. Adakah yang tahu tanda ini dibaca seperti apa? Ya, dibaca lebih besar atau lebih dari. Tanda berikutnya dibaca kurang dari atau lebih kecil. Diingat-ingat ya, kalau lebih besar tandanya terbuka, kalau lebih kecil atau kurang dari tandanya tertutup. Lebih besar terbuka, lebih kecil tertutup. Diingat-ingat ya. Oke, kita akan mencoba belajar dari ilustrasi. Ada 2 pizza. Pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza pertama diambil 1 bagian. 1 bagian ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan nilainya adalah ya 1/8. Pizza kedua jika diambil 1 bagian, maka 1 bagian yang diambil ini nilainya adalah 1/4. Jika kita bandingkan 1/8 dengan 1/4, mana yang lebih kecil? Kita bisa melihatnya dari bentuk pizzanya ya. Mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah 1/8. Yang lebih besar adalah 1/4. Maka tandanya tertutup atau lebih kecil. 1/8 lebih kecil dari 1/4. Kita lanjut pada ilustrasi berikutnya. Masih dengan 2 pizza. Pizza pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza pertama 1 bagian diambil. 1 bagian yang diambil ini jika dinyatakan dalam pecahan nilainya adalah ya 1/2. Pizza kedua 1 bagian juga diambil. Bagian pizza ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan nilainya adalah ya 1/4. Jika kita bandingkan 1/2 dengan 1/4, mana yang lebih besar? Kita bisa melihat dari bentuk pizzanya, ya yang lebih besar adalah 1/2. Mana yang lebih kecil? Ya, 1/4. Maka tandanya terbuka. 1/2 lebih besar dari 1/4. Oke, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan. Oke, nomor 1. Persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 1/2. Persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1 bagian diberi warna, maka nilainya yang diberi warna adalah 1/4. Jika kita bandingkan 1/2 dengan 1/4, maka tandanya terbuka. 1/2 lebih besar dari 1/4. Anak-anak bisa melihatnya dari gambarnya ya. Gambarnya 1/2 sama 1/4 jelas terlihat besar 1/2. Maka tandanya terbuka. 1/2 lebih besar dari 1/4. Nomor 2. Persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian diberi warna, maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 2/4. Persegi panjang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka bagian yang diberi warna ada 2 bagian. 2 bagian yang diberi warna nilainya adalah 2/3. Jika kita bandingkan 2/4 dengan 2/3, tandanya yang cocok adalah tertutup. Kita baca ya, 2/4 lebih kecil dari 2/3. 2/4 lebih kecil dari 2/3. Nomor 3. Persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 3 bagian diberi warna. Bagian yang diberi warna nilainya ya 3/4. Persegi panjang dibagi menjadi 5 bagian sama besar. 3 bagian diberi warna, maka bagian yang diberi warna nilainya ya 3/5. Jika kita bandingkan 3/4 dengan 3/5, manakah yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 3/4.
4. Yang lebih kecil 3/5. Maka tandanya terbuka. 3/4 lebih besar dari 3/5. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang permasalahan dan jawaban yang sudah kita kerjakan ini, Ibu ingin mengingatkan kembali 1/2. Angka 1 ini atau bagian atas dinamakan apa ya? Ya, pembilang. Bagian bawah atau angka 2 ini dinamakan penyebut. Oke, ingat-ingat ya, bagian atas pembilang, bagian bawah penyebut. Jika kita perhatikan, dari nomor 1, 2, dan 3 terlihat bahwa pembilangnya sama. Nomor 1 pembilangnya 1, nomor 2 pembilangnya 2, nomor 3 pembilangnya 3. Jika anak-anak menemukan soal dengan pembilang yang sama, anak-anak tinggal memperhatikan penyebutnya. Nah, jika pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Dan jika semakin kecil penyebutnya, maka nilainya semakin besar. Contohnya, 1/2 dengan 1/4. Penyebut yang besar adalah 4, maka 1/4 ini paling kecil. Dan penyebut yang besar, penyebut yang kecil adalah 1/2, penyebutnya yang paling kecil adalah 2. Maka 1/2 ini nilainya yang besar. Maka tandanya seperti ini, 1/2 lebih besar dari 1/4. Sama dengan nomor 2, yang lebih besar adalah penyebut 2/4, 4, maka dia yang kecil. Nah, yang besar adalah 2/3, penyebutnya 3, dia yang besar. Maka tandanya 2/4 kurang dari atau lebih kecil dari 2/3. Begitu ya. Oke, kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Oke, kita selesaikan ya permasalahan berikut. Nomor 1, ada lingkaran dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian diberi warna. Bagian yang diberi warna nilainya adalah 2/4. Ada lingkaran dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Lalu ada 3 bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 3/4. Jika kita bandingkan 2/4 dengan 3/4, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah, kita lihat dari gambarnya, yang lebih besar 3/4. Maka tandanya tertutup. Jadi 2/4 lebih kecil dari 3/4. Lanjut. Ada persegi panjang dipotong menjadi 6 bagian sama besar. 2 bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 2/6. Persegi panjang dipotong menjadi 6 bagian sama besar. 3 bagian diberi warna. Maka yang diberi warna nilainya adalah 3/6. Jika kita bandingkan 2/6 dengan 3/6, mana yang lebih besar? Ya, kita bisa melihat dari gambarnya. Yang lebih besar adalah 3/6. Yang lebih kecil berarti 2/6. Jadi tandanya tertutup. 2/6 lebih kecil dari 3/6. Oke, gambar ketiga. Ada persegi panjang dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Lalu 5 bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 5/8. Ada persegi panjang dipotong menjadi 8 bagian sama besar, 3 bagian diberi warna. Maka yang diberi warna nilainya adalah 3/8. Jika kita bandingkan 5/8 dengan 3/8, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 5/8. Jadi tandanya terbuka. 5/8 lebih besar dari 3/8. Masih ingat ya anak-anak, bagian atas dari pecahan namanya adalah pembilang. Bagian bawah namanya penyebut. Nah, jika kita perhatikan, nomor 1, 2, dan 3, anak-anak dapat melihat bahwa setiap nomor memiliki
penyebut yang sama, ya kan? Nomor 1 penyebutnya 4, nomor 2 penyebutnya 6, nomor 3 penyebutnya 8. Nah, jika anak-anak menemukan soal dengan penyebut yang sama, maka semakin besar penyebutnya, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Dan semakin kecil pembilangnya, nilainya semakin kecil. Nah, contohnya nomor 1, 2/4 dengan 3/4. Pembilangnya yang besar adalah 3, maka 3/4 lah yang paling besar. Nomor 2, 2/6 dengan 3/6. Pembilangnya yang besar yang mana? 3/6, maka 3/6 ini yang paling besar. Nomor 3, 5/8 dengan 3/8. Pembilang yang besar adalah 5 dari 5/8, maka yang paling besar adalah 5/8. Dan yang paling kecil 3/8, seperti itu ya. Diingat-ingat ya. Oke anak-anak, terima kasih. Ini adalah video pembelajaran kita tentang membandingkan pecahan. Semoga dapat membantu ya. Baik anak. Oke, itu adalah penjelasan tentang pecahan dengan bantuan gambar. Insya Allah kalian bisa dipahami ya. Kalian bisa paham. Oke, nah di sini menceritakan budaya gotong royong di sekitar rumah. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Salah satu contoh dari budaya gotong royong adalah para petani di Lombok menanam padi dan tradisi tersebut dinamakan diseru. Budaya gotong royong dimiliki oleh hampir semua suku yang ada di Indonesia. Budaya gotong royong dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah, mengelola sawah, memperbaiki jalan. Nah, ini 3 kegiatan yang dilakukan, yaitu secara gotong royong. Membangun rumah, nggak mungkin kan kalau membangun rumah itu sendiri atau satu orang. Nah, untuk membangun rumah ini membutuhkan gotong royong atau kerjasama. Nah, terus apa lagi? Mengelola sawah ketika panen, terus membajaknya. Nah, itu juga membutuhkan lebih dari satu orang. Ya, berarti membutuhkan kerjasama. Terus memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan juga memerlukan gotong royong atau kerjasama. Budaya gotong royong dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong dan mempererat persaudaraan. Gotong royong mencerminkan sikap bersatu dalam keragaman. Nah, ini adalah sifat atau pengertian dari gotong royong, ya. Nah, gotong royong ini mencerminkan sikap bersatu. Menjelaskan pentingnya sikap bersatu tuh dalam keragaman. Nah, musim kemarau yang berkepanjangan membuat cadangan air bersih berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, warga bergotong royong menggali sumur baru. Keputusan tersebut diambil setelah warga bermusyawarah. Nah, gotong royong dilakukan warga membersihkan manfaat untuk kepentingan bersama. Gotong royong dapat mempererat rasa persaudaraan. Ketika bergotong royong, semua warga dari berbagai macam suku dan budaya ikut serta. Mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Nah, jadi di sini ada kegiatan gotong royong, yaitu menggali sumur baru karena di suatu tempat ini ada kekeringan air, yaitu di musim kemarau. Maka ada kegiatan gotong royong, kerjasama ya. Nah, gotong royong ini atau kerjasama ini dilakukan bersama-sama, tidak membedakan baik mau agama yang Islam, Kristen atau dari suku mana. Nah, tidak membeda-bedakan karena tujuannya sama, yaitu untuk Tujuannya itu tadi menggali sumur baru karena kekeringan awalnya ya. Nah, di sini juga ada cermin atau tercermin sifat-sifat berikut. Ada kebersamaan dalam keragaman, ada tolong-menolong dan hidup rukun. Oke, ini cermin dari gotong royong. Nah, jadi ketika melakukan kegiatan gotong royong, kerjasama, itu tidak boleh membeda-bedakan ya, karena membeda-bedakan itu adalah cerminan yang tidak baik dalam sikap bersatu. Tapi kalau misalnya tidak membeda-bedakan, ini adalah contoh dari sikap bersatu. Oke, bisa dipahami ya.
Nah, selesailah materi yang Ustazah akan sampaikan pada hari ini. Tugasnya kalian kerjakan di halaman 57 ya. Dan jangan lupa kuisnya tadi dijawab di kolom komentar Ustazah. Oke? Nah, pesannya juga jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, dan membantu orang tua serta menghormati. Oke, terima kasih anak soleh-soleha al-mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.